Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dalam beramal dan selalu mengikuti sunnah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu mencurahkan rahmat-Nya kepada kita dan juga selalu menjaga kita dari segala hal yang mengancam iman dan kehidupan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas dan mengkaji hadis ke-7 dari hadis Arba'in Nawawi. Itu hadis Abi Ruqayyah. Hadis Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Di mana dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu nasihat." Agama itu adalah nasihat. Lalu kami bertanya, qulna, liman ya Rasulullah? Nasihat yang dimaksud itu untuk siapa? Qal, dan Nabi pun menjawab, lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, nasihat untuk Al-Quran, kitab sucinya, nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk imam-imam kaum muslimin, dan nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung dan sangat penting untuk kita pahami agar kita bisa menjalankan Islam, menjalankan ajaran Islam dengan baik. Salah satu titik tolaknya dalam memahami dan mengamalkan Islam dengan benar adalah hadis Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu, agama itu. Agama itu adalah nasihat. Hal ini menunjukkan kalau ada sesuatu diidentikan dengan sesuatu yang lain, maka menunjukkan akan pentingnya hal tersebut. Misalnya Nabi alaihissalam mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Berarti ibadah yang paling penting dalam peribadatan kepada Allah adalah doa. Jadi jenis ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang ada adalah doa. Demikian pula hadis Nabi alaihissalam mengatakan, al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Berarti wukuf di arafah salah satu amalan, ya, ritual manasik yang sangat penting dari manasik-manasik haji. Maka demikian pula ad-dinu nasihat. Ini sama modelnya. Agama itu nasihat. Berarti kita belum menjalankan agama Islam dengan baik sampai kita senantiasa menegakkan nasihat. Sampai kita menegakkan nasihat. Namun nanti perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan nasihat di sini. Ya. Jadi agama itu nasihat. Kalau kita tidak menegakkan nasihat, berarti kita tidak menjalankan agama Islam dengan baik dan benar. Pertama kita menjelaskan kata ad-din, yaitu agama. Agama
dalam Islam berarti dua, atau memiliki dua makna dan dua arti. Makna agama yang pertama atau kata ad-din yaitu pembalasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fatihah ayat 4, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Artinya Islam adalah agama yang adil. Agama yang akan menegakkan keadilan, menunaikan hak setiap orang yang memiliki hak, tidak pandang bulu. Siapapun yang salah, walaupun dia orang yang berkuasa, maka akan dinyatakan salah oleh Islam. Siapapun yang merampas hak orang lain, walaupun dia orang kuat, maka dia harus mengembalikan hak tersebut. Apapun bentuk kezalimannya, maka siapapun yang berbuat zalim, kalau tidak di dunia, di akhirat pasti dia akan dibalas dan dituntut. Itulah Islam. Jadi dengan demikian, kalau kita memahami ad-din itu artinya pembalasan, keadilan. Jadi kalau kita menuntut keadilan yang melalui hukum Islam, bukan melalui hukum yang lain. Karena hanya Islamlah yang akan memberikan keadilan seadil-adilnya. Hukum Islam. Baik di dunia, apalagi di akhirat. Tidak ada hukum yang lebih adil daripada hukum Islam. Tidak ada celah. Hukum Islam menutup celah untuk bermain mata. Tidak ada seorang pun bisa mengintervensi. Tidak pemerintah, penguasa, tidak pula ulama. Makna yang kedua, makna dari ad-din yaitu amal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah untuk beramal. Ad-din di sini kata din maknanya amal. Tidaklah mereka diperintah untuk beramal kecuali karena Allah, ikhlas karena Allah. Demikian pula ayat ketiga dari surah Al-Maidah. Allah berfirman, "Wa raditu lakumul Islam madina." Dan aku ridhoi Islam sebagai amal ya yang menjadi amal, sebagai agama yang diamalkan. Wa raditu lakumul Islam madina. Jadi ketika Islam adalah amal, pertama waraditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama yang diamalkan. Oleh karenanya haram mengamalkan sesuatu yang bukan dari ajaran Islam. Itu pemahaman yang pertama. Tidak boleh seorang muslim, berdasarkan ayat ini, Al-Maidah ayat 3, tidak boleh seorang muslim mengamalkan amalan apapun kecuali yang sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah katakan, "Wa raditu lakumul Islam madina." Aku ridha Islam sebagai agama yang diamalkan. Jadi kalau tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh diamalkan. Tidak cukup hanya berdasarkan niat yang baik. Ya, dalam mengamalkan suatu amalan dalam Islam harus ada ajarannya, harus ada dalilnya, dan harus ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, artinya ketika mukhlisin lahuddin wa raditu lakumul Islam madina, artinya orang Islam itu harus beramal. Orang Islam tidak boleh malas. Orang Islam tidak boleh menjaga jarak dari amal. Terutama amal yang paling agung dalam Islam yaitu salat.
Tidak logis. Makna utama Islam adalah amal, lalu ada orang mengaku Islam tapi dia tidak sholat. Padahal amal yang paling agung di sisi Allah adalah sholat. Adalah sholat. Hak terbesar Allah atas makhluk apa? Sholat. Jadi dia tidak pantas disebut Muslim. Karena Islam itu ya amal. Amal yang paling utama dalam Islam adalah sholat. Jadi seorang Muslim, kalau dia ngaku Muslim, dan dia paham bahwa Islam itu adalah amal, berarti dia harus beramal. Amal yang paling Allah cintai yaitu salat. Kemudian hak makhluk atas makhluk terbesar yaitu hak suami. Kalau ada seorang istri belum juga memuliakan istrinya, atau seorang istri belum juga memuliakan suaminya, maka diragukan keimanannya. Karena Islam itu amal. Muslimah itu artinya dia mengamalkan apa yang Allah wajibkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa hak terbesar atas seorang wanita yang sudah berumah tangga adalah suami. Setelah itu hak orang tua. Dia harus beramal sesuai dengan hak orang lain. Hak terbesar atas seorang istri yaitu hak suami. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La kuntu amiran ayyasjuda li ahadin la amartu imratan an tasjud li zawjiha li 'azami haqqi 'alayha." Kalau aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Karena begitu besarnya hak suami atas istri. Harus sadar kalau ada seorang istri masih membantah, tidak nurut, seorang istri ya tidak kasar, tidak lembut pada suami, dilihatnya tidak mengenakan. Karena salah satu ciri seorang wanita salihah, setiap dipandang itu sangat enak dipandang. Tidak pernah bermuka cemberut, marah, selalu menghadirkan penampilan yang baik dan manis di hadapan suami. Amalkan. Karena Islam itu amal. Amal terkait dengan Allah, salat, amal terkait dengan makhluk adalah suami, kemudian orang tua. Begitu cara kita memahami Islam sebagai agama amal. Kemudian Nabi mengatakan an-nasihat, agama itu nasihat. Nasihat memiliki dua makna. Makna yang pertama nasihat, ya, iradatul khairi lin nasih atau lil mansub. Makna yang pertama, jadi nasihat itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah menginginkan kebaikan, ya, keinginan untuk memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati, kepada pihak yang dinasihati. Iradatul khairi lil mansuhilah. Jadi keinginan untuk memberikan kebaikan kepada pihak yang dinasihati. Itu makna nasihat yang pertama. Jadi keinginan untuk menyampaikan kebaikan kepada pihak yang dinasihati. Makna nasihat yang kedua, ya, adalah ilti'amu syai'ain. Memadukan dua hal. Memadukan dua hal, ya, agar lebih erat hubungannya. Memadukan dua hal yang terpisah menjadi lebih erat, ya, antara keduanya. Jadi makna nasihat adalah memadukan dua hal agar lebih erat hubungannya. Itu makna nasihat. Nah, Nabi mengatakan, ditanya oleh sahabat, qulna ya liman ya Rasulullah. Kami bertanya, nasihat itu untuk siapa saja wahai Rasul? Di sini sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, dan ini menunjukkan para jemaah sekalian bahwa salah satu pintu ilmu adalah bertanya. Ya, adalah bertanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang bagaimana seorang bisa mendapatkan ilmu.
bertambah pemahaman agamanya. Beliau menjawab, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Yaitu lisan yang kerap bertanya pada hal-hal yang tidak dipahami, kemudian hati yang selalu fokus setiap kali menghadiri majelis ilmu. Jadi fokus, konsentrasi pada saat menghadiri majelis ilmu, dan ketika ada yang tidak dipahami, maka ditanya. Bahkan dengan dua cara itu, ya, itu adalah cara yang sangat baik, cara yang paling tepat untuk bisa mendapatkan ilmu yang begitu banyak dari Allah Jalla wa'ala, adalah dengan banyak bertanya dan selalu fokus ketika menghadiri majelis ilmu dan menyimak dengan baik penjelasan ustadz atau guru kita. Kemudian di sini Rasulullah setelah ditanya, nasihat itu untuk siapa saja wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, lillah, untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk Rasulnya. Nah, tiga yang pertama ini, nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitab sucinya, yaitu Al-Quran, dan nasihat untuk Rasulnya. Jangan dipahami nasihat di sini artinya menginginkan kebaikan kepada Allah, karena Allah tidak mungkin membutuhkan kebaikan. Dan jangan pula dipahami bahwa Al-Quran menginginkan, memerlukan kebaikan. Bagaimana Al-Quran memerlukan kebaikan? Dia adalah sumber kebaikan. Dia adalah sumber petunjuk bagi manusia. Hudal lil muttaqin, hudal lin nas. Wa rasulihi. Dan bagaimana Rasulullah alaihissalam, kita ingin sampaikan kebaikan para Rasul. Beliaulah yang mensyariatkan Islam. Beliaulah yang mendapatkan wahyu siang dan malam. Jadi apa yang dimaksud dengan nasihat untuk Allah dan kitab sucinya, demikian pula apa yang dimaksud nasihat untuk Rasulnya, yaitu ilti'amu syai'ain. Bagaimana kita, jadi nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasul, nasihat untuk Rasul, untuk kitab suci, untuk Al-Quran, artinya bagaimana kita bisa semakin erat dengan Allah. Bagaimana kita bisa semakin dekat dengan Al-Quran. Bagaimana kita bisa semakin dekat dengan Rasul. Itu arti nasihat. Karena nasihat itu memadukan dua hal, ya, memadukan dua hal agar semakin dekat dan erat. Itu arti nasihat. Tolong diingat dan dicatat itu. Ilti'amu syai'ain. Ya. Ilti'amu syai'an hatta takuna silatu qawiyatan. Jadi memadukan dua hal agar dua hal ini lebih erat, lebih dekat dan lebih erat. Nah, yang memadukan apa? Namanya hak. Nah, untuk lebih dekat kepada Allah, kita ini sebagai hambanya, bagaimana caranya? Yaitu menunaikan hak-hak Allah. Itu caranya untuk lebih erat dengan Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kita lebih dekat dan erat dengan Al-Quran? Ya, menunaikan hak-hak Al-Quran. Jadi kita sebagai kaum muslimin yang beriman kepada Al-Quran sebagai kitab suci kita, ya kita harus menunaikan hak-hak Al-Quran. Demikian pula Rasulullah. Bagaimana kita bisa memberikan nasihat kepada Rasul? Artinya bagaimana kita semakin dekat, semakin hangat ya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu dengan menunaikan hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu jadi makna nasihat pada tiga objek pertama, yaitu Allah, Al-Quran dan Rasul, artinya mempererat hubungan dengan Allah, mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, mempererat hubungan kita dengan Rasulullah, yaitu dengan menunaikan hak-hak Allah, hak-hak Al-Quran, dan hak-hak Rasulnya. Itulah arti nasihat di sini. Kemudian objek nasihat yang ketiga, yang keempat dan kelima, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat juga diberikan kepada pemimpin-pemimpin, imam-imam kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Nah,
Baru untuk yang keempat dan kelima, maka arti nasihat adalah menyampaikan kebaikan kepada mereka. Itu artinya. Ya, walaupun kita selama ini memahami nasihat artinya menyampaikan kebaikan, tapi itu sebagian dari makna nasihat. Tidak semuanya. Tadi saya sampaikan, nasihat bisa berarti menyampaikan kebaikan kepada orang lain, juga berarti memadukan dua hal yang terpisah menjadi lebih dekat dan erat. Itu arti nasihat. Sekarang bagaimana caranya kita memberi nasihat kepada Allah? Apa artinya? Memberi nasihat kepada Allah. Bagaimana caranya kita lebih dekat kepada Allah? Ya, lebih dekat kepada Allah Jalla wa Ala. Pertama, yang membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ikhlas. Selalu kita mengikhlaskan amal karena Allah. Itu hak Allah yang pertama. Kita harus selalu ikhlas dalam beramal. Mengharapkan wajahnya, mengharapkan ridhonya. Semata-mata ketika kita mengerjakan salat, mengerjakan zakat, berpuasa, ataupun itu kebaikan itu, apapun kebaikan yang kita lakukan, maka kerjakanlah karena perintah Allah. Semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak yang kedua yang membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan tauhid rububiyah. Semua perbuatan yang merupakan perbuatan khusus Allah tidak kita nisbatkan kepada selain Allah. Seperti mengetahui yang gaib, mengetahui yang gaib, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka kita tidak akan pernah percaya kepada selain Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui perkara gaib. Sehingga kita tidak pernah membiarkan diri kita percaya kepada peramal, percaya kepada ucapan-ucapan orang pintar. Karena ini merupakan hak Allah Jalla wa'ala. Yang membuat kita semakin dekat dengan Allah adalah percaya dan yakin akan rububiyahnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus bertauhid kepada Allah dengan tauhid asma wa sifat. Menetapkan semua nama yang sempurna baginya. Menetapkan semua sifat yang maha tinggi kepadanya. Tidak ada satu pun sifat yang cacat bagi Allah. Tidak ada satu pun sifat yang tidak layak bagi Allah Jalla wa'ala. Semua nama Allah sempurna. Semua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna. Kemudian hak Allah Jalla wa'ala berikutnya adalah kita harus memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tidaklah salat kecuali karena Allah dan kepada Allah. Tidaklah kita tawaf, tidaklah kita berdoa kecuali hanya langsung kepada Allah. Tidak perlu bertawasul kepada siapapun. Itu arti bertauhid. Begitu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat, ya, nasihat kepada kitab sucinya, kepada Al-Quran. Maksudnya bagaimana kita semakin erat hubungan kita dengan Al-Quran. Al-Quran adalah pelipur hati kita. Al-Quran adalah bagian dari jiwa kita, belahan jiwa kita. Bagaimana Al-Quran menjadi belahan jiwa kita? Yang pertama, kita harus menjaga Al-Quran dari segala penyimpangan. Penyimpangan secara makna maupun penyimpangan secara teks. Segala bentuk penyimpangan terhadap Al-Quran, maknanya dan teksnya, lafadznya, maka kita harus halau. Kita harus cegah. Kita harus jaga kemurnian Islam, keaslian Al-Quran. Tidak ada yang mengotak-atik Al-Quran, baik secara lafadz, redaksi, maupun secara makna. Kita tidak biarkan penafsiran-penafsiran yang liar, penafsiran-penafsiran yang sesat, yang menafsirkan Al-Quran seenaknya, sesuai dengan hawa nafsunya. Bantah penafsiran yang batil, ya, tolak penafsiran yang keliru yang bertentangan dengan penafsiran Al-Quran yang lain. Itu cara kita mempererat hubungan kita dengan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah
mempercayai semua khabar yang datang dari Al-Quran. Semua informasi yang datang dari Al-Quran, kita harus mempercayainya. Semua kisah tentang para nabi, kisah tentang Qarun, tentang Harun, tentang Fir'aun, tentang Haman, tentang Dzulqarnain, ya, tentang Ya'juj wa Ma'juj, semua kisah yang ada dalam Al-Quran, kita harus mempercayainya. Begitu cara kita mempererat hubungan dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menjalankan semua perintah Al-Quran. Semua perintah Al-Quranul Karim. Ketika Allah katakan, "Wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhum fantahu." Segala perintah yang dari Rasul, maka laksanakan. Dan semua larangan dari Rasul, maka tinggalkan. Ini perintah Allah Jalla wa'ala. Perintah untuk mentaati pemimpin. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah atii'ur rasul ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul dan taati pemimpin kalian. Karena Allah perintahkan melalui Al-Quran untuk mentaati pemimpin, maka kita pun mengatakan sami'na wa ta'ana. Semua perintah Al-Quran tanpa dibedakan. Kalau kita ingin dekat dengan Al-Quran, kita wajib melaksanakan semua perintah Al-Quran tanpa mempertimbangkannya, tanpa berpikir panjang, apapun itu. Karena semua perintah Allah adalah baik dan maslahat. Yang keempat, istinabu manahaan. Kita harus menjauhi, meninggalkan semua larangan di Al-Quran. Semua larangan di Al-Quran kita harus tinggalkan. Ya, semua larangan berbuat syirik, tinggalkan. Semua perbuatan syirik. Larangan untuk durhaka sama orang tua. Ya, larangan untuk berbuat zalim, larangan untuk sombong, larangan untuk tidak ghibah. La yaktab ba'dukum ba'dha, tidak saling ghibah, tidak membicarakan aib saudaranya. Ya, kemudian wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang yang menghina orang lain dengan perbuatan dan dengan lisan. Semua larangan dalam Al-Quran kita harus tinggalkan. Kemudian yang kelima, kita yakin bahwa semua hukum dan syariat dalam Islam yang tersebut dalam Al-Quran adalah benar. Semua hukum di Al-Quran adalah benar. Dan itu berlaku sampai kiamat. Selama tidak ada ayat atau keterangan yang menyatakan bahwa ayat itu, ayat yang bicara tentang hukum yang disebut dengan ayatul ahkam, itu mansukh, ya, tidak berlaku hukumnya, maka selama itu kita wajib percaya, ya, dan meyakini bahwa khabar dari Allah Jalla wa'ala adalah valid. Hukum yang ada di dalam Al-Quran adalah hukum yang relevan, tidak boleh diganti. Dia akan terus relevan dengan seluruh zaman dan semua tempat. Salihun likulli anin wa makan. Hukum Allah yang termaktub di Al-Quran, terdapat di Al-Quran adalah hukum yang, ya, hukum yang sangat fleksibel, hukum yang akan selalu beradaptasi dengan zaman dan tempat dimanapun itu. Kita harus percaya itu. Kemudian terakhir, nasihat untuk Al-Quran. Bagaimana caranya kita lebih dekat dengan Al-Quran adalah mengimani dan meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana kita memberi nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita memberi nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu yang pertama, tajridul mutaba'ah. Tajridul mutaba'ati lahu sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mengikuti petunjuknya. Tidak ada lain, tidak ada petunjuk selain Rasulullah SAW yang kita ikuti. Kita hanya mengikuti sunnah beliau dan petunjuknya. Begitu cara kita memberi nasihat kepada Rasul, yaitu agar lebih erat hubungan kita dengan Rasulullah, yaitu dengan mengikuti sunnahnya. Jadi kita ketika mengikuti sunnah ini, bukan berarti kita ingin mencari sensasi, bukan pula kita ingin mencari perhatian, pujian, apapun itu. Kita mengikuti sunnah Rasulullah agar kita lebih dekat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasihat para Rasulullah berikutnya adalah bahwa Rasul tidak pernah berbohong. Tidak sekalipun Nabi berbohong. Semua apa yang Nabi sampaikan kita harus meyakini adalah benar.
Beliau adalah orang yang paling jujur. Tidak boleh menisbatkan suatu kebohongan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus yakin bahwa beliau adalah seorang yang jujur, tidak ada satupun yang beliau sampaikan yaitu berupa sebuah kebohongan. Kemudian kita harus beriman kepada Nabi alaihissalam dengan cara percaya dengan semua informasi yang beliau sampaikan. Kita percaya dengan semua khabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kabar tentang masa lalu, baik masa sekarang, masa lalu, masa yang akan datang, semua informasi dari Nabi alaihissalam, bahkan meskipun bersifat tidak logis sekalipun, irasional, kita wajib mengimaninya. Kita wajib percaya pada semua informasi yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hak Nabi yang berikutnya, yang membuat kita semakin dekat dengannya, alaihi salatu wassalam, adalah dengan selalu menjalankan perintahnya. Kemudian berikutnya dengan selalu meninggalkan larangannya. Dan yang sebelum terakhir, yang keenam adalah membela syariatnya. Membela Islam, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketujuh, bagaimana kita memberi nasihat Rasulullah SAW. Kita harus meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW wajib kita amalkan. Tidak boleh dibedakan antara Al-Quran dengan Sunnah. Tidak boleh ada diskriminasi antara Al-Quran dengan Sunnah. Tidak boleh. Cara memberi nasihat kepada Rasulullah SAW adalah meyakini bahwa apa yang datang dari Rasulullah wajib kita amalkan sebagaimana kita mengamalkan Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, "May yuti'ir Rasul faqad ata Allah." Dalam surah An-Nisa ayat 80. Dan barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang ke-8 kepada Rasulullah SAW, membela beliau. Kalau beliau dihina di saat beliau masih hidup, kita harus bela nyawa beliau. Kita harus siap dan rela mengorbankan nyawa kita, fisik kita demi menjaga Rasulullah. Tapi kalau beliau sudah meninggal dunia, apa yang kita lakukan? Membela beliau, yaitu membela sunnahnya. Membela sunnahnya dan mengamalkan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya, bagaimana kita memberi nasihat? Nah, ini nasihat di sini artinya menyampaikan kebaikan. Dikatakan Nabi alaihissalam, "Waliya'immatil muslimin." Nasihat yang diberikan kepada imam-imam kaum muslimin. Imam, kata imam di dalam Al-Quran artinya panutan. Tolong diingat dan dicatat ya. Al-imamu huwal qudwah. Kata imam di dalam Al-Quran maka artinya panutan. Bukan pemimpin saja, tapi juga lebih berarti panutan. Contoh, surat An-Nahl ayat 120. Bagaimana Allah mengatakan, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah ummah." Imam, ya, bahwa Ibrahim itu adalah panutan. Allah jadikan panutan. Ya, qudwah, umat panutan, imam panutan. Demikian pula pada surah Al-Furqan ayat 74. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Imam, jadikanlah kami panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi imam artinya panutan. Secara bahasa. Secara syar'i, imam di sini apa artinya? Ya, yang mengurus kaum muslimin. Secara teori, yang mengurus batinnya kaum muslimin ulama. Makanya ulama salah satu makna daripada umara. Karena mereka yang mengurus
batinnya kaum muslimin dan mengurus akhiratnya mereka. Makna umara atau imam yang kedua yaitu pemerintah, penguasa. Karena mereka adalah yang mengurus lahiriah kaum muslimin, segala kebutuhan, sandang, pangan, papan, yang menentukan harga pasar bahan-bahan pokok, itulah kewajiban mereka. Mengurus semua kebutuhan fisik terkait dengan kemaslahatan besar, kemaslahatan umum dan besar kaum muslimin, maka ini adalah otoritasnya pemerintah. Wilayah hati, otoritasnya ulama, ya, wilayah fisik, semua kebutuhannya adalah otoritas pemerintah. Untuk urusan dunia yang sifatnya atau batin dunia, maka itu urusan ulama. Tapi urusan dunia yang sifatnya physically, maka itu urusan pemerintah. Urusan akhirat adalah urusan ulama. Jadi masing-masing memiliki tugas. Ya, jadi itu dimaksud dengan imam. Apakah yang maksud imam adalah ulama atau penguasa, pemerintah? Bagaimana caranya kita memberi nasihat kepada kepada ulama? Kita beri nasihat kepada ulama yang mengurus batin kita, kebutuhan rohani kita, kebutuhan hati kita. Mereka lah yang akan berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan hati dan jiwa kita. Bagaimana cara kita memberi nasihat kepada mereka? Yang pertama, mencintai ulama. Jangan ada di antara kita yang membenci ulama. Membenci ulama-ulama sunnah apalagi. Mereka yang betul-betul menegakkan sunnah, menegakkan tauhid, malah dibenci. Sayang, sangat disayangkan. Kalau ada orang mengaku muslim, tapi membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau ada orang mengaku muslim, tapi membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia tidak paham apa itu hak ulama alal muslim. Apa itu hak ulama atas seorang muslim. Wajib atas setiap muslim mencintai ulama. Apalagi dia ulama rabbani. Ulama yang betul-betul mendakwai sunnah, mendakwai tauhid, dan mengamalkannya. Maka siapa yang membencinya, memusuhinya, memfitnahnya dengan fitnah yang keji, berarti dia menjaga jarak dari ulama. Dan dia tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi nasihat kepada ulama. Yang kedua, menolong ulama, membantu, ya, berpartisipasi dalam menyebarkan ilmunya. Kalau ada nasihat-nasihat para ulama, para asatidz misalnya di video-video cuplikan begitu yang isinya nasihat, sebar di medsos. Kita bantu mereka menyebarkan ilmunya. Kita sebar melalui media sosial. Kita sebar melalui WA misalnya. Kita sebar melalui semua sarana yang tersedia sekarang. Kita bantu sebar ilmunya para ulama dan para asatidz. Kemudian nasihat kepada mereka yang ketiga. Kita harus jaga kehormatan mereka. Siapapun yang melecehkan ulama, kalau kita mendengar Syiah mengatakan bahwa Abu Bakar itu kafir, kita bantah. Kalau Syiah mengatakan bahwa Aisyah itu adalah sapi yang disebutkan di Al-Baqarah, maka kita bantah. Kita siap membela ulama-ulama kaum muslimin dari upaya-upaya untuk melecehkan kehormatan mereka. Ya, bagaimana caranya kita menjaga kehormatan ulama, kehormatan asatidz? Yang pertama, jangan berani-beraninya kita menisbatkan pendapat, suatu perkataan kepada seorang ustadz, padahal dia tidak pernah berpendapat seperti itu. Kita mengatakan, kata Ustadz Fulan, padahal Ustadz itu tidak pernah mengucapkan itu. Kita menyampaikan itu berdasarkan ingatan. Bisa jadi ingatan kita lemah. Jangan terburu-buru menisbatkan suatu pendapat kepada seorang ustadz sebelum kita melakukan cek dan recheck. Tabayun dulu. Ya. Kemudian, jangan terburu-buru menyalahkan, menganggap salah pendapat seorang ulama, seorang ustadz.
Ya, misalnya kita mendengar Ustadz ini mengatakan begini, kita bilang itu salah itu pendapatnya. Itu omongannya keliru itu. Jangan terburu-buru menyalahkan pendapat ulama, pendapat asatid. Di klasifikasi mana pendapat yang layak untuk dikritik, mana pendapatnya yang mungkin saya salah paham. Padahal ini adalah pendapat yang benar dan tidak perlu untuk dikritik. Jadi kita harus cek dan recheck. Ya, mengklarifikasi. Pendapatnya itu betul-betul patut untuk dikritik, diluruskan atau tidak. Jangan terburu-buru menyalahkan pendapat ulama. Jangan sampai berani membantah ulama dengan tanpa adab. Ya. Kemudian kalau kita sudah terlanjur terburu-buru menyalahkan pendapat ulama, Ustadz ini salah, yang benar Ustadz itu dibentur-benturkan. Maka di lain kesempatan berikutnya, kita harus mengklarifikasi, menyampaikan kepada orang-orang yang mendengar langsung bahwa kita menyalahkan pendapat Ustadz ini, Ustadz itu. Kita bilang bahwa kemarin saya terburu-buru menyalahkan pendapat Ustadz ini, Ustadz itu, tapi yang benar adalah bahwa pendapat mereka itu benar. Saya yang salah. Karena saya waktu itu belum mengetahui dalil yang dijadikan sebagai argumen bagi mereka. Sekarang saya tahu argumennya apa. Dan kita harus mengklarifikasi kembali ya pendapat ulama yang kita anggap salah. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, bagaimana hak atau memberi nasihat kepada ulama? Adab. Tunjukkan adab kepada ustadz, kepada guru kita. Jangan pernah kita memandang wajahnya ketika kita bersalaman dengannya atau mencium tangannya. Tundukkan pandangan. Jangan pernah kita menyanggah, membantah, atau membenturkan pendapat Ustadz lain di depan dia. Dengan mengatakan, maaf Ustadz, saya ingin bertanya. Kemarin Ustadz bilang begini, tapi ada Ustadz lain menyebut nama, itu tidak punya adab. Kalau ingin bertanya, dan untuk menghilangkan rasa bingung kita, karena ada Ustadz bilang A, tapi Ustadz ini guru kita bilang B, maka kita mengatakan, maaf Ustadz, saya ingin bertanya. Ya, apa yang Ustaz sampaikan bahwa hukum ini adalah haram. Tapi saya mendengar ada pendapat lain. Begitu, jangan menyebutkan nama. Tapi ada pendapat lain mengatakan bahwa itu tidak haram. Itu gimana Ustaz? Mendudukkan masalah ini bagaimana yang benar seperti apa? Begitu para jemaah. Adab. Tunjukkan adab yang tinggi kepada mereka. Itu cara kita memberi nasihat. Jangan ada ya sikap-sikap yang menunjukkan kekurang ajaran kita. Tidak beradabnya kita. Kalau manusia tidak punya adab. Kalau manusia tidak punya etika, apa bedanya manusia dengan binatang? Apalagi terhadap ulama. Mereka adalah pewaris para nabi. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau Allah saja memuliakan, kenapa kita tidak memuliakan ulama? Tentu cara memuliakannya dengan cara yang benar. Bukan dengan cara yang melebihi batas. Ya. Dan ini harus diketahui semua. Kemudian berikutnya, ya, bagaimana kita menasihati pemimpin? Karena salah satu makna umara yaitu pemimpin. Cara menasihati pemimpin, ya, kita harus meyakini legalitas kepemimpinan mereka. Tidak boleh kita meragukan legalitas kepemimpinan mereka, sehingga kita gugat ke Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi sudah mengetok palu bahwa ini adalah pemerintahan yang sah, maka kita harus sami'na wa ta'na. Terlepas sistemnya itu syar'i atau tidak syar'i, semua pemimpin yang dianggap sah oleh konstitusi, ya, terlepas apakah itu sesuai dengan Islam atau tidak, kita tidak lihat itu. Yang penting kita harus tunduk dan patuh terhadap pemimpin yang sah, ya, yang sesuai dengan konstitusi negara, yang dianggap sah secara konstitusi. Kemudian berikutnya, kita tebar kebaikan. Ya, kita sebutkan kita sampaikan kelebihan-kelebihan pemerintah kita. Dan jangan pernah, kalaupun kita mengetahui kekurangan dan apa aibnya, kesalahan dan aib pemerintah sekarang, kalaupun kita tahu, kita tidak boleh menyebarkannya.
Siapa yang membiarkan, bahkan menebar hoax tentang pemimpin, hati-hati para jemaah. Konsekuensinya hubungan kita dengan Allah akan merenggang. Karena yang memerintahkan kita untuk taat pada pemimpin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dalam rangka memberi nasihat pada pemimpin, yaitu ulama, yaitu pemerintah, kita sampaikan kebijakan-kebijakan mereka yang baik dan tepat. Kemudian berikutnya, memberi nasihat kepada pemimpin, kepada para umara, penguasa, menjalankan kebijakan. Setiap kebijakan pemimpin yang baik, kita jalankan. Setiap larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka kita taati. Apapun kebijakannya. Selama tidak bersifat maksiat. Perintah atau larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, wajib kita taati. Itu cara kita memberi nasihat pada pemimpin kita. Allah Ta'ala berfirman surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu. Ati'ullah wa ati'ur rasulul amr minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul, dan taatilah pemimpin kalian. Kemudian berikutnya, nasihat kita pada pemimpin adalah menutup aib mereka. Jangan pernah kita ikut menebar hoax. Ya, kalaupun betul satu informasinya valid, kita tetap tidak boleh menyebar aib-aib pemerintah, tidak boleh. Karena hal itu akan meruntuhkan wibawa mereka. Menimbulkan rasa dengki, rasa marah. Kita wajib jaga aib mereka. Bukan malah menghujat, menghina. Bukan begitu sikap seorang muslim terhadap pemimpinnya. Sikap seorang muslim apabila ada kebobrokan, keburukan yang ada pada pemimpin kita, doakan dan tutup aib mereka. Pada kesempatan tertentu kita punya link untuk menyampaikan masukan kepada pemimpin kita, menyampaikan nasihat pemimpin kita. Kita punya jalur khusus, sampaikan. Kalaupun kita tidak sampai atau tidak mampu menyampaikan nasihat kita pada mereka, paling tidak doakan. Doakan. Bertakwalah kita pada Allah semampu kita. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, bagaimana pemimpin terhadap pemimpin bernasihat pemimpin. Jangan pernah kita melakukan makar. Perbuatan-perbuatan yang sifatnya akan memicu makar. Ya, apapun bentuknya. Bentuk tindakan, perbuatan yang memicu kita untuk melakukan makar atau membuat kita tidak lagi taat pada pemimpin, maka itu termasuk hal yang membuat kita semakin jauh dari pemimpin. Makanya kata Nabi alaihissalam, wajib atas setiap muslim mentaati dan mendengar pemimpin, ya, kecuali kalian mendengar kekufuran yang sangat jelas yang ada pada pemimpin kalian. Dan kalian punya argumen yang kuat. Nah, di sini para jemaah, kita sebagai muslim yang baik, ingin memberi nasihat pada pemimpin. Maka jangan ada kata-kata yang menyampaikan yang arahnya adalah pemberontakan, makar, gulingkan, lengserkan. Kata-kata itu bukan kata-kata yang harus keluar, yang sepatutnya keluar dari lisan dan mulut seorang muslim. Kenapa? Karena menggulingkan pemerintah belum tentu keadaan kita menjadi lebih baik. Menghasut, mempropaganda, ya, menggiring opini agar pemerintah kita dianggap pemerintah yang tidak sah, pemerintah yang zalim, pemerintah yang begini dan begitu, menebar. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib menyatakan salah itu salah, tapi pertimbangan maslahat.
Pertimbangkan kemaslahatan. Kalau kita sebut semua kebijakan pemimpin yang salah dan keliru, apapun pemimpin sekarang kesalahannya, kebijakan-kebijakan yang keliru dan kekeliruannya bersifat fatal misalnya, tetap kita tidak boleh merendahkan mereka. Tetap tidak boleh berupaya menggulingkan, melengsarkan, tidak boleh. Doakan. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, kalau saya punya doa yang mustajab, saya akan khususkan doa itu untuk pemimpin yang zalim. Kalau saya diberi doa mustajab oleh Allah Jalla wa'ala, maka saya akan berikan doa itu untuk pemimpin yang zalim, agar Allah memberi hidayah kepada mereka. Begitulah seorang muslim. Menjaga kehormatan, kewibawaan pemimpin, mendoakan, berupaya semaksimal mungkin mencari celah atau melobi. Kalau kita punya link, jalur khusus untuk menyampaikan nasihat pada penguasa, kalau tidak bisa, maka kewajiban kita hanya mendoakan yang terbaik untuk memimpin kita. Yang terakhir, para jemaah sekalian, bagaimana caranya kita memberi nasihat pada kaum muslimin secara umum? Caranya adalah mencintai mereka karena Allah. Apalagi mereka muslim. Semua orang Islam wajib kita cintai, tanpa membedakan di antara mereka, ya, karena perbedaan suku, perbedaan status sosial, tanpa dibedakan karena status sosial, ras, suku, tidak ada beda. Siapapun, muslim dari Aceh sampai muslim dari Papua, selama dia muslim, kita wajib mencintai mereka. Begitu cara menasihati kaum muslimin. Wajib mencintai mereka. Yang berikutnya adalah, yang beri nasihat adalah dengan murah senyum. Murah senyum kepada seluruh kaum muslimin. Yang laki senyum kepada laki-laki. Yang perempuan juga senyum kepada perempuan. Murah senyum. Kemudian menebar salam. Setiap kita ketemu dengan muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu cara kita memberi nasihat kepada kaum muslimin. Selalu menyampaikan salam ketika kita bertemu dan berpapasan dengan mereka. Kemudian berikutnya, menasihati jika mereka salah. Jangan biarkan mereka di atas kesalahan, berlarut-larut dalam kesalahan. Nasihati mereka dengan nasihat yang lembut, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Pilih waktu yang tepat. Pilih momen yang pas. Sampaikan dengan nasihat yang mudah dipahami. Tidak usah berat-berat. Nasihat yang syarat dengan dalil. Qala Allah, qala Rasul tidak perlu. Intisari saja sampaikan. Sampaikan dengan lembut. Karena setiap orang pasti mendambakan kelembutan. Kemudian membantu mereka jika mereka susah. Musa'adatu indal masyaqqah. Ketika mereka mengalami kesulitan. Ketika mereka tertimpa musibah. Maka kita berupaya membantu mereka. Minimal. Kalaupun kita tidak bisa membantu mereka secara materi. Bantu mereka secara pengaruh. Kalau kita punya pengaruh, ya, maka telepon orang yang kita kenal. Bantu dengan pengaruh kita. Atau membantu mereka dengan pengalaman kita. Atau bantu mereka dengan ilmu kita. Atau bantu mereka dengan segala apa yang kita miliki. Karena orang yang selalu membantu orang lain. Seorang muslim yang selalu membantu saudaranya sama muslim. Maka Allah akan senantiasa membantu orang itu. Rasulullah SAW bersabda, Wallahu fi auni al-abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi. Seorang yang suka membantu orang lain, suka membantu saudaranya sama muslim, maka Allah siap untuk selalu membantunya, kapanpun, dimanapun. Allahu Akbar. Itulah para jemaah sekalian. Nasihat, ya, yang merupakan bagian penting dari ajaran Islam ini. Agama yang berarti keadilan, amal, nasihat yang berarti memberikan kebaikan, menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Kemudian nasihat yang berarti memadukan dua hal yang terpisah menjadi lebih erat dan lebih dekat. Itu semua terjawab. Dan sudah kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kurangan. Tadi saya mohon maaf agak telat karena ada kesalahan teknis. Segala kebenaran dari Allah Jalla wa'ala, segala kesalahan dan keliruan dari syaitan dan dari kebodohan saya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa barak Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Barakallahu fiik atas ilmu yang sudah disampaikan barusan. Sangat luas pembahasannya. Baiklah, mempersingkat waktu kita tinggal kurang lebih 30 menit ke depan. Kita akan memasuki soal jawab. Ada satu pertanyaan tampaknya, baru ada satu pertanyaan tampaknya. Langsung saja kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Afwan, Ustadz mohon izin bertanya, apakah 12 imam dalam Syiah yang adalah keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum juga beragama Syiah? Syukron Ustaz, mohon penjelasan. Alhamdulillah, tidak ada Ahlus Sunnah, tidak ada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada Ahlul Bait, baik itu dari keturunan Hasan maupun Husain, yang membela Syiah. Tidak ada satupun keturunan Rasulullah SAW yang menjadi Syiah, yang merupakan bagian dari Syiah. Tidak ada sejarah, ya, sejarah mengatakan tidak ada seorang pun dari keturunan Rasulullah yang membenarkan Syiah. Bahkan munculnya Rafidhah, yaitu salah satu sekte daripada sekte Syiah, ya, karena Syiah itu macam-macam sektenya. Ada Syiah Rafidhah, Syiah Itsna Asyariyah, Syiah Zaidiyah. Yang awal Syiah adalah Syiah Sabaiyah yang akhirnya mengalami kepunahan. Yang banyak tersebar sekarang adalah Syiah Itsna Asyariyah yang meyakini maksumnya 12 imam. Alhamdulillah munculnya Rafidhah karena ada waktu itu Syiah bertanya kepada Husain bin Ali bin Husain bin Ali. Ditanya, bagaimana sikap Anda terhadap Abu Bakar dan Umar? Kata Husain, Abu Bakar itu, Umar itu adalah sahabat Nabi terbaik yang wajib kita agungkan, wajib kita muliakan. Lalu apa kata mereka? Loh, kok pendapatmu seperti itu? Kalau gitu pendapatmu kami tolak. Rafatnak. Kalau gitu pendapatmu kami tolak. Bayangkan pendapatnya cucu daripada Rasulullah ditolak, dibantah oleh Syiah. Mereka tidak senang kalau ada Ahlul Bait, keluarga Rasulullah yang menghormati Abu Bakar dan Umar, karena mereka adalah aliran yang sangat membenci Abu Bakar dan Umar. Sehingga walaupun Ahlul Bait sekalipun, kalau ada di antara Ahlul Bait keluarga Rasul yang membela Abu Bakar dan Umar, pasti akan dibenci, dimusuhi oleh Syiah. Jadi apakah apa di antara imam 12 itu ada betul keturunan Rasulullah SAW? Ya memang Ali salah satu imam mereka. Tapi Ali dianggap imam mereka itu klaim. Ya, itu klaim mereka. Mereka menganggap Ali sebagai imam mereka. Kita katakan Ali bukan imam. Ali itu sahabat Rasulullah. Ali itu, makanya kalau kita mengatakan Imam Ali, itu keyakinan Syiah, imam. Ali bukan imam. Makanya kalau ada orang mengatakan berkata Imam Ali, itu artinya ada kemiripan dengan pemahaman Syiah. Karena Syiah mengakui dan mengatakan bahwa Ali adalah imam. Sementara Ahli Sunnah mengatakan Ali itu adalah sahabat, bukan imam. Dan imam ini bahaya. Imam yang diakui oleh mereka lebih maksum dari Rasulullah. Lebih suci daripada malaikat. Ini nggak main-main. Jadi, kalaupun betul, ya di antara nama-nama yang dimaksud dari imam 12 itu ada Ali, ada Hasan, ada Husain, keturunan Rasulullah SAW. Tapi yang jelas, imam yang mereka yakini, di antaranya betul Ahlul Bait, adalah Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW yang tidak pernah membela Syiah. Tidak pernah membenarkan Syiah. Bahkan mereka membantah Syiah. Ya, bahkan mereka membantah Syiah. Mereka adalah musuh Islam, ya, yang musang berbulu domba. Mereka seolah-olah Muslim,
ya berkedok Muslim, padahal mereka adalah orang-orang yang benci kepada Islam, benci kepada Sunnah. Agar dengan mudah dihancurkan Islam melalui Sunnah, ya mereka berpura-pura Muslim, yaitu atas nama Syiah. Jadi apa yang ada pada mereka tidak ada kebenarannya, semuanya batil. Ya, agama Syiah adalah agama buatan ulama-ulama sesat mereka. Tidak ada satupun ajaran Nabi yang ada pada mereka. Kalaupun betul ada, itu diambil dari Islam, dari Sunnah. Demikian, wallahu ta'ala. Baik Ustadz, syukron. Alhamdulillah sudah terjawab. Semoga jawaban dari Ustadz bisa mencerahkan dari penanya ya. Baiklah, kita berlanjut ke pertanyaan berikut. Sudah ada pertanyaan kedua ini dari Ahwat. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa saja garis besar tentang tata cara memberi nasihat? Apakah disampaikan secara personal atau di hadapan halayak? Waduh, Ustaz. Iya, memberi nasihat kepada pemimpin, kepada kaum muslimin, artinya menyampaikan kebaikan kepada mereka. Maka perlu adanya etika. Ada tata cara tersendiri, tata cara yang baik. Karena tujuan memberi nasihat itu kan untuk mencapai kemaslahatan. Bukan mencari onar, bukan mencari keributan. Makanya Islam mengajarkan etika memberi nasihat. Yang pertama, memberi nasihat karena Allah. Jangan karena ingin dianggap lebih benar. Jangan karena ingin dianggap baik. Lalu suka memberi nasihat. Jadi karena sering memberi nasihat, jadi terkenal sebagai orang baik. Apapun itu niatnya, niatkan karena Allah. Memberi nasihat kepada siapapun, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, dalam memberi nasihat, maka isi nasihat itu adalah ilmu. Karena ilmu agama lah yang akan menuntun manusia kepada kebaikan. Hanya dalil yang merupakan obat hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalil itu adalah Al-Quran, syifa'ul linnas, obat hati, petunjuk hati. Jadi kalau bisa nasihat itu bukan berdasarkan persepsi, tapi berdasarkan dalil. Tapi tidak mesti harus menyebutkan ayat, menyebutkan hadis, tidak mesti. Sampaikan intisarinya saja. Intisarinya saja sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang yang kita nasihati. Kemudian, memberi nasihat itu harus lembut, jangan marah-marah. Bagaimana Allah Jalla wa'ala memerintahkan Musa dan Harun memberi nasihat dengan lembut kepada siapa? Orang yang paling jahat sedunia, paling buruk sedunia, siapa? Firaun. Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyina. Nasihatilah Firaun dengan lembut. Kalau Firaun yang udah ngaku Tuhan, levelnya, level keburukannya sudah parah ya, sudah pol-polan itu istilahnya, sudah di puncak keburukan, tapi masih saja Allah perintahkan Musa dan Harun menasihati dengan lembut. Apalagi yang kesalahannya jauh di bawah Firaun. Ya, karena kalau marah itu bukan nasihat namanya. Ya, nasihat itu penuh kelembutan. Karena setiap orang pasti mendambakan, menginginkan kelembutan, bukan kekerasan. Terus, memberi nasihat itu lihat sikon, lihat situasi dan kondisi. Karena nggak semua orang siap dinasihati, kadang lagi gundah, kadang lagi tidak nyaman dinasihati. Maka jangan disampaikan nasihat. Pilih waktu yang tepat, pilih tempat yang tepat, momennya pas baru kita masuk. Tapi ada mukadimah dulu, tidak to the point. Mukadimah dulu ya kita sampaikan, ya begitu. Jadi harus ada strategi dalam menyampaikan nasihat. Kemudian juga jangan menasihati seorang ya di depan umum, di depan orang banyak. Ini bukan nasihat ini. Ini namanya menghina. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu taala berkata, ya, ta'ammad bi nusika fi infiradi wa jannibni nasihata fil jama'ah fa inna nusa fil jama'ah nau'u min at-ta'ir. Beri aku nasihat di tempat tertutup. Ya, beri aku nasihat di tempat yang tertutup. Jangan pernah engkau menasihatiku di muka umum.
Karena menasihati seorang di muka umum itu sama saja menghinanya. Karena kalau orang dinasihati di muka umum, itu bukan memperbaikinya. Itu sama saja menghina. Jadi orang tahu kesalahan orang itu. Oh, kesalahannya ini dan itu. Akhirnya apa? Orang ini merasa terhina. Jadi tidak dibenarkan dalam Islam menasihati siapapun di muka umum, tidak. Nasihati secara pribadi, secara japri nasihati. Kalau dia dengar, alhamdulillah. Kalau tidak mendengar, alhamdulillah. Tugas kita sebagai muslim yang wajib memberi nasihat telah selesai kita laksanakan. Kewajiban kita memberi nasihat. Bukan membuat orang yang kita nasihati mengamalkan nasihat kita. Itu bukan kewajiban. Kewajiban kita hanya menyampaikan nasihat. Wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz, alhamdulillah sudah terjawab. Semoga penanya sudah makin jelas dengan jawaban Ustaz ya. Baiklah, kita berlanjut ke pertanyaan berikut, tapi di kolom komentar atau di kolom chat belum ada pertanyaan. Untuk jamaah sahabat Filah, barangkali ada yang berniat untuk mengajukan pertanyaan, ada ganjalan-ganjalan di hati yang memang masih kurang jelas barangkali atas apa yang sudah Ustadz jabarkan barusan tadi. Silahkan bagi yang ingin bertanya langsung dengan lisan, silahkan raise hand atau angkat tangan, kemudian hidupkan mikrofon langsung berbicara. Atau bagi yang ingin mengajukannya lewat tulisan, silahkan ajukan pertanyaannya lewat tulisan di kolom chat. Silahkan sahabat Filah, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan berikut, soal-soal berikut. Ayo teman-teman dari 13 jamaah yang hadir ini, apakah masih ada pertanyaan yang ingin diajukan? Ya, ini ada pertanyaan kayaknya. Oh, ya, sebentar. Baik, ada pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana menghadapi orang yang merasa lebih tahu tentang agama padahal pemahamannya tersebut belum tentu benar? Syukran, Ustaz. Biasanya kalau orang yang seperti itu, dia terpengaruh oleh syubhat. Jadi seorang itu menjadi benar ketika dia berdalil dan memahami dalil dengan benar. Jadi ketika seorang tidak berdalil berarti dia tidak benar. Atau berdalil tapi pemahamannya ditanya, dari mana pemahamannya? Dia mengklaim bahwa apa yang disampaikan itu benar. Pertanyaannya, siapa ulama yang memahami seperti itu? Sahabat mana yang memahami dalil seperti yang Anda pahami? Itu kita kunci saja. Ya. Jadi ketika ada orang merasa lebih mengerti tentang agama, maka kalau bicara agama, bicara apa? Dalil dan pemahaman. Tidak lepas dari itu agama. Kalau bicara dalil, kalau bicara agama, ya bicara dalil. Dia mengatakan, saya paham. Baik, dalilnya masalah apa? Yang kedua adalah pemahaman. Dia pakai dalil, pemahamannya sesuai dengan pemahaman siapa? Pemahaman ada nggak sahabat yang memahami seperti yang Anda pahami? Itu yang pertama dari segi teori ya. Kita sampaikan bahwa ketika ada orang yang merasa sok tahu, padahal dia tidak paham agama, tapi merasa dirinya paling benar, ya paling tahu tentang agama, kita hanya ya mungkin nggak usah ditanggapi kayak gitu. Kenapa? Ya karena dia termakan syubhat sebetulnya. Kita tidak tanggapi kecuali dia mempengaruhi orang lain. Ya. Maka dalam hal ini kita lihat apakah karena dia terpengaruh sampai bersikap seperti itu, pengaruh lingkungan, atau karena karakter,
Atau karena apa? Cari tahu, identifikasi masalahnya apa. Kenapa dia seperti itu? Dia merasa lebih paham, lebih ngerti, lebih memahami agama. Padahal dia tidak ngerti sama sekali agama. Ya, apa yang dia klaim belum tentu benar. Nah, jadi apa namanya? Kita cari tahu apa sebabnya dia seperti itu. Apa karena salah guru, ya, apa salah baca buku dan sebagainya. Nah, setelah itu kalau memang mau membuka ruang diskusi, diskusi. Tapi kalau kita punya ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu terhadap orang seperti itu, mendingan diemin aja. Ya, mendingan diemin aja, khawatir yang ada debat kusir. Lalu ribut. Malah tidak mencari maslahat. Tidak ada maslahat di sana. Jadi ya kita doakan saja, semoga Allah beri hidayah. Solusinya bagaimana orang yang sok tahu itu? Ya kita doakan saja, semoga Allah beri hidayah kepada dia. Itu yang paling tepat, saya kira. Allah a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga jawaban dari Ustaz sudah sesuai dengan harapan pertanyaan yang tadi diajukan ya. Baiklah, kita masih ada waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit ke depan sebelum kita tutup. Apakah ada sahabat Filah yang masih ingin mengajukan pertanyaan? Kami persilahkan sampaikan baik lewat lisan secara langsung, raise hand atau angkat tangan, kemudian menghidupkan mikrofon, kemudian langsung mengajukan pertanyaannya. Atau jika ada yang berkenan untuk menulis pertanyaan untuk kami bacakan, silakan disampaikan lewat kolom chat. Tafadhol, sahabat Filah. Belum ada tampaknya. Ustadz, saya pribadi ada pertanyaan yang sebetulnya ini mengenai nasihat itu sendiri, Ustadz ya. Dalam pemahaman saya pribadi, bahwa kalau nasihat itu kan sifatnya sesuatu yang baik yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Nah, tapi saya masih ada ganjalan, walaupun di sini sudah ada penjelasannya, tapi saya benar-benar masih mumet gitu, Ustaz. Makna dari nasihat itu sendiri yang kalau kita arahkannya ini yang dikatakan oleh Nabi, nasihat itu ada 3, maksudnya nasihat itu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulullah, dan untuk pemimpin serta untuk kaum muslimin. Nah, mungkin kalau kita bicaranya untuk kaum muslimin secara umum, apa yang ada di benak saya tadi kan sudah dijelaskan cocok, tadi. Iya ngerti. Cuman kata maksudnya, nasihat itu kan kata yang diserap dari bahasa Arab. Jadi jangan dipaksa nasihat itu ya sesuai dengan persepsi kita menyampaikan kebaikan orang lain. Itu kan persepsi kita itu. Nah. Ini menyampaikan Rasul. Rasul itu orang Arab, dan dalam bahasa Arab nasihat itu 2 artinya. Jadi jangan dipersempit maknanya. Jadi dalam bahasa Arab itu nasihat 2. Yang pertama, menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, memadukan 2 hal yang terpisah menjadi lebih erat dan lebih dekat. Gitu. Itu nama nasihat. Kayak misalnya nyambung tali, diikat, itu namanya nasihat. Orang Arab bilang, coba itu tali terputus, nasihati gitu. Itu nasihati. Nah, cara kita mendekatkan diri kepada Allah beribadah. Berarti beribadah kepada Allah itu nasihat namanya. Bukan nasihati, ya Allah, engkau salah. Harusnya begini. Enggak, bukan begitu nasihat. Nah, jadi jangan dibawa pemahaman nasihat sesuai pemahaman kita. Gitu. Karena yang maksud dengan nasihat, berarti ini kan bahasa Arab nih. Ya berarti alanya bahasa Arab itu apa? Alanya Rasul itu pemahaman nasihat itu apa? Oh, untuk Allah berarti mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sesuatu, yaitu namanya hak. Jadi kita lebih memberat menasihati Allah, artinya apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah, itu artinya. Menasihati Al-Quran. Kok Al-Quran nasihati? Dia kan wahyu. Bukan menasihati, menyampaikan kebaikan. Tapi bagaimana caranya kita lebih erat dengan Al-Quran. Menasihati Rasul juga begitu. Bagaimana kita bisa menjadi umat yang baik, menjadi umat yang patut untuk dibanggakan, dekat, erat dengan Nabi, bukan hanya
bangga sebagai umat, tapi sebatas klaim. Buktiin dong kalau kita memberi nasihat kepada Rasul, yaitu menjadi umat yang baik, yang dekat sama Rasul dengan mengikuti sunnahnya, bertauhid, dengan membela beliau, gitu. Jadi bukan artinya selalu nasihat itu menyampaikan kebaikan. Yang lebih tepat sesuaikan dengan konteksnya. Konteksnya yang Allah dan Rasul dan Kitab, ya berarti memadukan dua hal yang terpisah, mendekatkan. Kalau konteksnya kepada imam, pemimpin kaum muslimin, berarti menyampaikan kebaikan. Jadi lihat konteksnya, namanya siap. Konteksnya adalah kepada apa nih? Kepada siapa nih nasihat itu? Kalau kepada Allah, artinya mendekatkan kepada Allah. Gitu. Jelas ya? Baik, Ustaz. Syukran. Ya memang sering salah pahami. Iya, betul. Kok Jadi nasihat? memang Saya awal dengar hadis sedikit, juga kok lucu. Ini hadis kok masa nasihat untuk Allah? Ya karena kita udah bangun asumsi kita, nasihat untuk Allah berarti Allah dinasihati dong. Lah kita udah bangun pemahaman nasihat itu menyampaikan kebaikan. Ya nggak benar lah. Kita paksa nasihat dengan pemahaman yang sempit. Enggak. Katanya nasihat itu maknanya memiliki dua makna, tergantung konteksnya dia. Apakah dengan menyampaikan kebaikan, dan ini kepada makhluk, kepada kaum muslimin, kepada imam, ya, yang salah, yang berpotensi melakukan kesalahan, ya, kepada Al-Quran yang tidak mungkin salah, kepada Rasul yang tidak mungkin salah, karena beliau berbicara dengan wahyu, nggak mungkin dong menasihati beliau. Berarti apa maknanya nih? Oh, maknanya nasihat di sini adalah bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu namanya menasihati Allah, gitu. Bagaimana menasihati Al-Quran? Bagaimana kita bisa dekat dengan Al-Quran? Menjadi bagian hidup kita Al-Quran ini. Itu namanya menasihati Al-Quran. Yang tadinya Al-Quran dengan kita berjarak, gitu ya. Yang tadinya Allah dengan kita berjarak, jadi dekat. Dua hal yang terpisah disatukan. Itu namanya nasihat. Paham ya? Iya, paham, Ustaz. Ya, kayak tadi tali terputus, disambung, kata orang Arab, nasihat, menasihati dua tali. Orang bilang menyambung dua tali yang terputus itu orang Arab bilang menasihati itu. Terus apa artinya itu? Apakah tali itu disampaikan kebaikan ke tali? Iya. Nah, kan nggak nyambung makanya. Jadi kita bawa pemahaman kita kepada bahasa Arab. Karena memang Islam ini kan bahasanya bahasa Arab, Al-Qurannya bahasa Arab, jadi jangan dibawa dengan pemahaman kita. Ya. Gitu. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Syukran, Masya Allah. Ya, ini baru benar-benar jelas ya. Tadi agak ini, Ustaz, agak korslet. Ya. Itulah pentingnya kita mengkaji, ya, dijelaskan, dia bertanya, gitu ya. Jadi kita jadi paham gitu loh. Kalau ada orang yang begini begitu, sama Rasul tidak sunnah, berarti dia tidak menasihati Rasul. Pokoknya tadi hak-hak terhadap Allah apa saja, hak-hak pada Al-Quran apa saja, itu cara kita menasihati agar lebih dekat dengan Allah, dengan Al-Quran, dengan Rasul. Tunaikan hak-hak mereka itu. Itu cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada Al-Quran, dan kepada Rasulullah SAW. Saya kira cukup ya kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Semoga ilmu kita diberkahi Allah. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kita kepada amal saleh, ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah dan mencintainya, ilmu yang membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang membuat kita semakin berpegang teguh dengan sunnahnya. Semoga Allah wafatkan kita semua di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan husnul khatimah. Allahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.